Arif Suyono berusaha kembalikan bola pada Warobai, dapat dicuri tadi. Imade Wirahadi kepada Ridwan Barkawi. Dan crossing dilepaskan oleh Barkawi, dipotong tadi oleh Precious Emejerai. Kembali dalam penguasaan Wirahadi. Dan crossing kembali dilepaskan di dalam kotak penalti, hampir saja Barkawi apabila tidak dipotong tadi oleh Karis Yulianto. Monario dipotong oleh Ridwan pada Barkawi. Barkawi connect Imade Wirahadi dengan tembakan langsung, dan kita saksikan bergulir sedikit melebar dari gawang Ferry Rotin Sulu. Ya, pada menit 49 kembali Imade Wirahadi mendapat peluang yang bagus. Sayang tendangannya mengenai kaki daripada pemain belakang Sriwijaya FC. Maka kembali peluang. Lebar pada Warobai cukup baik, walaupun tidak kalah baiknya. Intercept yang dilakukan oleh Ridwan melebar. Kusul Yakin. Masih Kusul Yakin dengan ruang gerak, berusaha melepaskan tembakan langsung. Kusul Yakin masih bisa diselamatkan tadi oleh Ferry Rotin Sulu. Baik sekali sebuah penetrasi drive yang dilakukan oleh Kusnul Yakin. Namun tendangannya masih terlalu mudah bagi Ferry. Itu pertahanan, Supardi Nasir kembali belum berakhir. Mengherankan apa yang dilakukan oleh Imade Wirahadi. Tidak jelas. Obiora. Zarahan menjangkau Arif Suyono. Kembali menjangkau Zarahan, dua pemain sekaligus. Dan Zarahan kita saksikan skill dari pemain yang satu ini hampir saja lolos dari hadangan tiga pemain sekaligus. Kembali mencoba dan berusaha Pelita melalui Ridwan Barkawi. Cukup baik penguasaan bolanya. Masih Ridwan Barkawi kepada Imade Adi Wirahadi. Kembali kehilangan bola Imade Adi Wirahadi. Terlalu mudah saya pikirin pada hari Adi kehilangan bola. Seakan-akan kurang punya power. Supardi Nasir, Egi di dalam kotak penalti, dan Barkawi kurang begitu beruntung saat penyelesaiannya tadi diblok oleh Precious Emejerai. Ya, kembali sebuah kesempatan bagi Barkawi sebenarnya untuk menambah pundi-pundi golnya. Lagi-lagi mendapatkan bola volley umpan dari Egi. Kita lihat, namun masih bisa terblok oleh Precious. Terlihat ekspresi agak menyesalkan dari hari ini. Ahmad Jufrianto pada Esteban Vizcara. Vizcara masih dalam usahanya untuk bisa melewati Christian Warobai. Berikan kepada sisi lainnya, dan tembakan langsung Supardi Nasir, dan gol! Tidak disangka, dan juga tidak disangka tentunya oleh Ferry Rotin Sulu, bahwa tembakan dari Supardi Nasir dapat menembus jalannya. 2-1 sementara ini. Terlihat bagaimana Ferry Rotin Sulu seperti terperangah dan malah tersenyum karena memang tidak mengira sama sekali. Sebuah kredit poin tentu dari untuk Supardi. Kita lihat tendangan yang dibelokkan arahnya oleh Karis Yulianto. Tentu saja sulit untuk bisa diduga oleh Ferry Rotin Sulu. Ya betul Mama, karena bola lebih dulu mengenai Haris. Ya. Sehingga Ferry tidak bisa mengantisipasi jatuhnya bola kemana. Bahkan kita melihat dia hanya terduduk. Harus diakui bahwa penguasaan bola jauh dimiliki mayoritas oleh pemain-pemain Pelita Jaya Karawang, seperti yang saat ini kita saksikan. Cukup mengurung sebetulnya pemain-pemain Pelita Jaya. Vizcara, tembakan langsung terlampau lemah. Sebuah pencobaan yang cukup bagus sebenarnya. Sayang, tendangan sekarang sangat lemah dan mudah diantisipasi oleh Ferry Rotin Sulu. Sehingga kedudukan tetap masih 1-2 untuk keunggulan Sriwijaya. Ke depan. Egy Melgiansyah pada Supardi Nasir yang baru saja mencetak gol. Kembali pada Egy. Ridwan Barkawi. Crossing dilepaskan oleh Barkawi menjangkau Marwan Sayede, walaupun sulit untuk bisa dikuasai penuh. Kembali Sayede, pemain asal Syria yang baru saja turun sebagai pemain pengganti. Tembakan langsung Marwan. Lebar walaupun tidak terlampau jauh dari gawang Ferry Rotin Sulu tadi.
Ya, sebuah drive dan diakhiri oleh shooting cukup baik sebetulnya. Esteban Vizcarra kembali mengurung penuh jantung pertahanan dari Sriwijaya. Esteban Vizcarra dengan sebuah crossing dan berhasil ditanduk oleh Ridwan Barkawi dan gol. Cukup fantastis usaha dari Pelita Jaya Karawang di babak kedua ini yang akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui gol ke-9 Ridwan Barkawi musim ini. Ya, luar biasa bagaimana tadi Ridwan Barkawi dan menari Jaipong Kerawang kali ini. Ekspresi dan selebrasi dari Ridwan baik sekali, dan ini juga membuktikan bagaimana pilar dan juga andalan Pelita memang terletak pada pemain asing mereka. Kita lihat bagaimana kerjasama dan kolaborasi yang sangat apik antara Vizcarra, Esteban, dan juga Barkawi. Kita lihat tidak ada pemain yang menjaga di sana. Tentu mudah saja bagi Barkawi untuk menaklukkan Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah prestasi memang buat Barkawi, tetapi awalnya adalah Esteban Vizcarra yang menjadi kreator daripada serangan atau lahirnya gol kedua bagi Pelita. Dan terbuka kesempatan bagi mereka untuk memenangkan. Monario lebar pada Nasuha. Zarahan masih dalam penguasaan Zarahan dan memang terkenal sulit untuk diantisipasi. Zarahan membentur Mistar. Cukup fantastis usaha dari Zarahan tadi. Masih dalam penguasaan penuh pemain-pemain Sriwijaya melalui Christian Warobai. Masih Warobai sebelum akhirnya diakhiri oleh tackling yang cukup bersih dari Muhammad Ridwan tadi. Ya, kali ini gawang Pelita ditolong oleh Mistar gawang, sehingga shooting yang cukup keras kaki kiri dari Zarahan. Kembali Vizcarra, tembakan langsung dilepaskan dan cukup sulit untuk bisa dikuasai secara langsung tadi oleh Ferry. Ya, kalau kita lihat bagaimana Esteban sebetulnya lebih berbahaya dan mungkin sangat berbahaya jika ia lebih dekat dengan kotak penalti ketika ia melakukan drive. Masih Marwan Sayede berusaha melewati bek kanan Nigeria dengan warga negara Singapura, Presiden Ujrai. Masih Sayede. Kali ini cukup tenang Warobai untuk bisa merebut bola, memberikan kesempatan kepada Nasuha untuk kembali pulih. Kerja keras memang dari Marwan, kita lihat dia harus berjibaku melawan 1-2 pemain dari Sri. Meminta pagar pemain untuk mundur. Bersiap Muhammad Ridwan langsung arahkan bola. Sementara dapat ditanggulangi. Dan siap di sana ada Marwan Sayede dan gol. Cukup fantastis Pelita Jaya Karawang saat tertinggal 0-2 di babak pertama dan langsung mendapatkan hasil signifikan melalui pemain-pemain yang baru masuk sebagai pemain pengganti, dan kini Marwan Sayede akhirnya menghasilkan gol yang membuat Pelita Jaya Karawang unggul. Ya, kita melihat anak atau pemain baru kembali membuat gol setelah Barkawi didahului dari babak kedua. Kita melihat terbagai tendangan daripada Marwan dengan mudah mengoceh Ferry Rotinsulu dan tidak bisa menjangkau bola dari sontekan kaki kiri Marwan Sayede. Dan ini merupakan sebuah partai yang berjalan begitu unik, begitu kontras permainan dari kedua tim pada babak pertama dan babak kedua. Bagaimana Pelita Jaya yang terlihat kembali Pelita melalui Muhammad Ridwan di dalam kotak penalti, kembali Muhammad Ridwan memberikan kepada Esteban Vizcarra namun terlampau lemah tadi. Memang tidak siap juga Esteban Vizcarra saya lihat untuk menjemput bola, justru membiarkan M. Ridwan melakukan terobosan ke daerah terlarang anak Sriwijaya. Zarahan, Pavel Solomin berusaha untuk menghasilkan sebuah passing bola tadi yang tidak berhasil. Ridwan, Egy Melgiansyah, Barkawi, Vizcarra, Itaja Konjan terlampau jauh tadi.
Warobai. Tackling tadi dari Yutaja Konjan. Pakai pelanggaran terhadap Warobai. Ya betul Bung Arya, sangat membahayakan sebenarnya bagi pemain lawan. Bagaimana itu saat terbang melakukan sliding. Beruntung dia tidak diberikan kartu kuning oleh wasit Sutiono. Dan kembali sebuah usaha yang dilancarkan oleh Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan kini. Masih bisa ditepis oleh Ali Barkah melalui usaha Christian Warobai. Ya, anak Sriwijaya masih tetap memberikan perlawanan yang cukup gigih, semangat mereka masih tetap tinggi. Umpan panjang dari Karis Yulianto tidak menjangkau. Kembali Esteban Vizcara. Umpan yang cukup baik, terobosan kepada Marwan Sayedeh. Menjangkau kotak penalti kini Marwan Sayedeh dan akhirnya ditutup gerakannya oleh pergerakan dari Precious Imujrai tadi. Ya sangat sulit untuk melewati. Terus Precious dengan badan yang cukup besar, pergerakan yang besar. Ridwan dengan pergerakan yang dihalangi oleh Nasua dengan tackling yang cukup tinggi tadi. Tinggal 0-2. Besar kemungkinan karena memang mereka punya masa istirahat cukup lama, yakni 10 hari. Egy Melgiansyah di kotak penalti. Egy Melgiansyah. Sebuah pengambilan bola yang cukup bersih dalam pengamatan wasit tadi oleh Ferry Rotinsulu. Ya, kita memang tidak melihat jelas bagaimana terjadinya pelanggaran. Hanya kita melihat bahwa Egy jatuh di daerah terlarang Sriwijaya. Ini Pavel Solomin, crossing dilepaskan. Begitu tenang dan begitu baik Muhammad Ridwan memberikan sebuah back pass dengan kepalanya kepada Ali Barkah. Sebuah bersama yang cukup apik bersama antara Ridwan dengan Ali Barkah. Kembali kita saksikan sebuah usaha dari pemain muda Egy Melgiansyah melakukan penetrasi di kotak penalti dan tackling dengan kaki yang cukup bersih. Tidak ada pelanggaran. Dari Ferry Rotinsulu. Agar bisa menjaga kemenangan 3-2. Sebuah usaha yang kurang terpuji tadi dari Zarahan dan langsung menghasilkan sebuah kartu kuning. Sebuah luapan emosi yang jarang justru kita saksikan dari seorang Zarahan Ya, yang betul. melakukan sepakan kaki tadi kepada lawan. Betul Bung Arya. Pemain ini sebenarnya cukup cool dan selalu siap menerima keputusan wasit. Tapi kali ini dia memang berubah menjadi ganas. Cukup baik pergerakan dari Octavianus. Obiora kini. Umpan. Di sana ada Tony Sucipto menunggu dan kembali umpan dan akhirnya benturan yang menyelamatkan gawang dari Pelita Jaya Karawang. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang tanpa terduga. Octavianus tiba-tiba berada di kotak penalti di tiang jauh dan hampir saja menciptakan sebuah peluang untuk mencetak gol. Namun masih beruntung terblokir oleh para pemain Pelita. Octavianus. Masih Octavianus. Obiora. Harus berhati-hati pemain-pemain Pelita Jaya kini. Octavianus crossing. Bahkan Barkawi yang menyelamatkan lini pertahanannya tadi. Sayedeh. Sayang sekali. Dan wasit Setiono akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai yang cukup menegangkan ini di mana ketertinggalan 0-2 di babak pertama bagi Pelita Jaya Karawang akhirnya dibalikan menjadi sebuah kemenangan yang cukup berarti melalui skor akhir 3-2 atas Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola.